Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh dunya wa ila jami'i mustahidina wa ila jami'i munawwidina wa ila jami'i mu'allif al-kutub khususun mu'allif jam al-jawab bibarakati ulumihim fisiri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai usul fikih masalitul ilat. Masalitul ilat yang keenam. Masalitul ilat yang keenam yaitu masalitul ilat asy-syabah. Masalitul ilat jumlahnya ada 10. Ijma, nas, imam, sabr wa taksim, munasyabah, lalu yang keenam syabah, yang ketujuh daurun, 8 tarju, lalu yang terakhir tanqihul banat. Setelah membahas mengenai syabah, lalu latihan mencoba mengembangkan usul fikih ini. Suru'iyah fikihnya apa? Fikihnya salah satunya kenapa dalam puasa wajib ta'yinun niyat, wajib menentukan niat. Nawaitu syawmaradin an adai fardhu syahri hadhihi sanati. Kewajiban ta'yinun niyat ini usul fikihnya apa? Ini ulama menjadikan puasa itu taraddada baina sholat wal haji. Puasa itu apakah sama dengan sholat atau sama dengan haji? Ini namanya qiyas syabah. Lalu Syafi'iyah mengatakan puasa
sama dengan sholat. Dalam sholat wajib ta'yinun niyat, maka dalam puasa wajib ta'yinun niyat. Sebelum memulai pembahasan jam'al jawabat, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'al jawabat. Lillahi hamdun la yasalu samatan yuziru bistiyati man abda wa hadhihi uljusatun muharrarah aqiyatuha mislan nujumi musirah aqiyatuha mislan nujumi musirah aqiyatuha hale utawi nazaman jam'ul jawabat mislan nujumi hale oyo lintang. Nazaman jam'ul jawabat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti mislan nujumi seperti lintang yang membawa cahaya, yang sehingga dengan cahaya itu nazam mampu menjelaskan jam'ul jawabat yang sebelumnya belum nampak jelas. Dengan adanya nazam jam'ul jawabat, maka jam'ul jawabat nampak jelas kepahamannya. Yuhsyaru hakan najmu fi muqaddimah wa kata sakati hudin muhammad. Yuhsyaru hakan najmu, yuhsyaru dan ringkas Allah dan nazmu itu nazam fi muqaddimatin dalam muqaddimah wa ba'da sab'ati qutmin muhammad wa ba'da lan dalam sa'wisi muqaddimah sab'atu qutmin utawi pintu biro-biro kitab Alkitab. Jam'ul jawabat membahas pertama kali mengenai permasalahan-permasalahan atau yang dikenal dengan muqaddimah, mulai dari
definisi usul fikih yaitu dalailul fikih al-ijmaliyah wa turuqul istifadiyah wal mustafidiyah. Lalu menjelaskan beberapa permasalahan. Lalu setelah selesai mukadimah menjelaskan 7 Alkitab. Alkitab yang pertama adalah mengenai Al-Quran. Lalu yang kedua mengenai masalah As-Sunnah. Lalu yang ketiga mengenai Al-Ijma'. Lalu yang keempat Al-Qiyas Al-Usuli. Mengenai pembahasan qiyas mulai dari definisi qiyas yaitu nazman wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi'ilati fil hukmi. Hamlu ma'lum ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmi. Ini definisi al-qiyas. Wa innahu syarih hudifa al-akhir. Qiyas yaitu hamlu ma'lumin ala ma'lumin indal hamil. Wa innahu syarih hudifa al-akhir. Seandainya engkau ingin pembahasannya hanya qiyas as-sahih, maka lafaz yang akhir yaitu indal hamil ini tidak usah dicantumkan atau dihapus. Hamlu ma'lum ala ma'lumin wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi'ilati fi hukmi. Ini qiyas as-sahih. Lalu dalam masalah qiyas sudah saya jelaskan mulai dari permasalahan al-qiyas hal huwa hujjatun fi umuri dunyawiyah. Apakah qiyas itu hujjah dalam masalah duniawi? Wal asyam hujjatun fil umuri ad-dunyawiyah, seperti yang saya contohkan masalah obat-obatan. Ini al-qiyas hujjatun fil
umur ad-dunyawiyah. Lalu setelah membahas itu, hal hiya hujjatun fi ghairiha, apakah qiyas itu hujjah pada selain amrun ad-dunyawiyah ay syar'iyah? Apakah qiyas adalah hujjah dalam masalah agama? Muncul khilafiyah, muncul silang pendapat mengenai apakah qiyas termasuk hujjatun fi mas'alati ad-diniyah, masalah agama, atau masyarakat syariah, apakah menjadi hujjah? Kelompok pertama mengatakan laisa hujjatan, laisa hujjatan aqlan. Lalu kelompok Hanafiyah hujjatun illa fil afal wal rukhas wal hudud wa taqdir wa taqdir. Kelompok Hanafiyah mengatakan qiyas adalah hujjah kecuali dalam permasalahan afal, hudud, rukhas, dan masalah taqdir atau sebuah menghitung atau nominal takdirat. Lalu ada lagi yang mengatakan illa fil ibadah, khilafnya banyak sekali. Lalu setelah menjelaskan khilafiyah, menjelaskan arkanul qiyas, rukun qiyas ada 4. Yang pertama, 1 aslun, asal, hal huwa musyabbabah, hal huwa mahalil hukmi, dalil hukmi, amla. Ini khilaf. Lalu syaratnya asal, tidak disyaratkan adanya dalil yang menunjukkan bolehnya mengkiaskan pada asal. Ini pembahasan mengenai khilafiyah, apakah ada syarat bahwa asal itu sah menjadi asal dengan syarat ada dalil yang menunjukkan atau adanya ucapan sahabat yang mengatakan asal itu boleh untuk dikiaskan. Lalu rukun yang kedua far'un. Far'un ini rukun yang kedua hukum asal. Hukum asal
syaratnya salah satunya tidak boleh dengan qiyas atau dengan ijma. Lalu persyaratan lain masih ada. Lalu rukun yang ketiga adalah far'un. Far'un ini syaratnya far'un sama dengan asal dalam segi ainul ilat wa jinsil ilat, sama-sama dalam ilat, baik dalam tom ataupun nau'il hukmi, fi nau'il hukmi atau jinsil hukmi. Lalu rukun yang keempat adalah ilat. Ilat ini ulama terjadi khilafiyah. Satu ulama ahli sunnah mengatakan ilat itu mu'arifun lil hukmi. Satu ulama mengatakan al-ilat mu'arifun lil hukmi, alamat pada sebuah hukum. Wa illa mu'asyirun bidani lil hukmi. Lalu kelompok yang kedua, yang mana kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah, mengatakan ilat mu'asyir lidani lil hukmi. Ini kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga yang diwakili oleh Imam Ghazali, ilat itu mu'asyirun bi'iznillah. Ini kelompok yang ketiga. Lalu yang keempat, al-ilat huwa al-ba'is lil hukmi. Lalu dalam jawab setelah menjelaskan status ilat, ilat itu hal huwa dafi'atun wa rafi'atun, apakah ilat itu menolak terhadap hukum atau menghilangkan hukum. Ini dalam jawab ilat itu ada beberapa faedahnya. Ada yang dafi'atun lil hukmi, seperti ilat rodo, ilat satu susuan. Ini dafi'atun, menolak untuk menikahi. Lalu ada kalanya ilat itu rafi'atun, menghilangkan. Contoh tolak. Tolak itu ilat yang menghilangkan hilul istimta. Lalu ada kalanya rafi'atun wa dafi'atun. Lalu setelah menjelaskan mengenai faedah ilat, menjelaskan mengenai persyaratan ilat. Salah satunya Allah ta'uda
ilal asli lil ibtal. Ini tidak boleh. Wa in ta'uda ilal asli lil tahsis la ta'mim fi qawlani. Lalu setelah menjelaskan mengenai persyaratan ilah, menjelaskan masalikul ilah. Masalikul ilah jumlahnya ada 10. Pertama ijma, lalu nomor 2 nas, nomor 3 ijma, nomor 4 syabhu wa tafsir, nomor 5 munasyabah, nomor 6 syabah, nomor 7 dauron, nomor 8 tartib. Kemudian yang terakhir tanqihul manat, ilhul faruq nomor 9, nomor 10 tanqihul manat. Lalu setelah selesai menjelaskan masalikul ilah, menjelaskan mengenai qawadih yang jumlahnya ada 16. Pertama naqdu, yang kedua asru, yang ketiga adamul asru, adamul taksir, kemudian qalbu, lalu yang keenam qaul bil mujab, nomor 7 qadhun fi munasyabah, lalu nomor 8 qadhun fi sholahiyati ifda'il hukmi, lalu nomor 9 qadhun fil intibad, lalu al-farqu, lalu fasadul wadi, lalu fasadul i'tibar, lalu mutalabah tashihil ilah, lalu ikhtilatun fil dhabit, lalu yang terakhir qawadih taksir. Itu pembahasan dalam masalah qiyas. Lalu pada esok hari ini yang kita bahas masalikul ilah yang nomor 6. Nomor 1 ijma, nomor 2 ijma, nomor 2 nas, ijma, syabhu wa tafsir, nomor 5 munasyabah, nomor 6 syabah. Syabah ini yang kita bahas dalam nadam awal syabah. Syabah yaitu asyabahu syadisu wa huwa murtabah tuj'alu baina tarfi wal munasyabah. Asyabahu asyadisu wa huwa murtabah tuj'alu baina tarfi wal munasyabah. Asyadisu utawi masalikul ilah nomor 6
itu asyabau syabah, masyaratul ilah syabah. Wawa utawi syabah, wawa utawi asyabis itu murtabah urutan masyaratul ilah. Uji'alu kang jadi akan apa syabah beda torti dalam antara masyaratul ilah tortun wal munasibi lan masyaratul ilah munasib. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengenai definisi syabah, beliau mengatakan syabah itu masyaratul ilah yang keenam. Lalu mengenai pemahamannya, definisinya yaitu baina tarki wal munasib. Syabah itu masyaratul ilah antara munasib wa tarki. Ini maksudnya syabah itu tidak 100% munasib, tidak 100% atorki, sehingga bena munasib wa bena torki. Syabah itu masyaratul ilah antara masyaratul ilah yang nomor 5 dan masyaratul ilah yang nomor 7. Ini definisi Imam Jalaluddin Asyuyuti. Definisi ini memaksa untuk memahami terlebih dahulu apa itu masyaratul ilah munasib, lalu apa itu masyaratul ilah atau. Setelah paham, lalu muncul syabah. Asyabah baina tarku wal munasib. Lalu dalam definisi lain, al-wasfu alladzi la tadharu fihi al-munasyabah ba'dal bahsi at-tami walakin alaqa minasyara' al-iltifatu ilaihi. Masyaratul ilah syabah yaitu antara ilah dengan hukum seolah-olah seilah tidak ada nilai munasyabah. Semisal menyamakan puasa dengan sholat, ini seolah-olah tidak ada nilai titik persamaan. Lalu setelah penelitian yang mendalam, ternyata puasa dan sholat ada nilai kesamaan. Ini definisi yang ditawarkan oleh Imam Wahbah Syuhaili.
Semisal sholat ini adalah maqis alaih atau al-aslu, lalu puasa ini adalah fardun. Puasa disamakan dengan sholat. Ini seolah-olah tidak ada nilai titik kesamaan. Lalu setelah penelitian ternyata keduanya ada kesamaan, yaitu ibadatun badaniyah la yuqbalu an-niyabah. Ibadah yang termasuk badaniyah yang tidak menerima untuk diwakilkan, sehingga karena puasa disamakan sholat, lalu dalam sholat wajib ta'yinun niyat. Misalnya fardhu zuhri, maka dalam puasa wajib ta'yinun niyat. Lalu kelompok Hanafiyah menolak, yang pas tidak disamakan dengan sholat, tapi disamakan dengan haji. Lalu kelompok Hanafiyah ini memiliki alasan puasa disamakan dengan haji sebab dalam haji ada kafarat, membayar kafarat kalau melakukan kesalahan dalam haji. Sama dalam puasa, seandainya dalam puasa melakukan senggama siang hari, maka wajib kafarat. Akhirnya Hanafiyah mengatakan tidak wajib ta'yinun niyat dalam puasa sebab disamakan dalam haji. Lalu setelah mengetahui definisi syabah, mansilatun baina munasib wa tarhi, Imam Asy-Syarqani mencoba menampilkan ru'yah. Contohnya apa? Usul fikih ini apa fikihnya? Beliau mengatakan ru'yahnya banyak sekali. Salah satunya yaitu masalah puasa. Puasa itu apakah disamakan dengan sholat atau dengan haji? Wa minha as-shawmu faraddada baina as-sholati wal haji, faqala asy-Syafi'i huwa bis-sholat asbahu li'annahu ibadatun badaniyatun la tadkhuluha an-niyabah fil hayati fa'awjaba ta'yinun niyat fihi kama fis sholat.
Puasa itu syaibah dairatun baina sholat wal haji. Puasa itu apakah bisa makan sholat atau bisa makan haji. Mengenai masalah ta'yinun niyat, ulama Syafi'iyah mengatakan lebih condong serupa dengan sholat. Maka dalam sholat wajib ta'yinun niyat, maka dalam puasa wajib ta'yinun niyat. Lalu kelompok Hanafiyah, sholat puasa lebih condong menyamai haji, sebab dalam haji ada kafarah dan dalam puasa juga ada kafarah. Maka dalam haji tidak wajib ta'yinun niyat, maka dalam puasa tidak wajib ta'yinun niyat. Ini beberapa contoh. Wa minha anna ta'yinan niyat mu'tabarun fi shaumi Ramadan indana wa indahu la yu'tabaru litarat fi shaumi baina sholat wal haji wa syafi'i yaqulu huwa fi sholat asbahu li'annahu ibadatun badaniyatun la tadkhuluha an-niyabah. Lalu ru'yahnya lagi wa bila anna tarikh sholat muta'ammidan. Orang Islam semisal syahid meninggalkan sholat, apa hukumannya? Tarikh sholat itu fardun. Lalu apakah sholat disamakan dengan iman atau dengan haji? Ulama dalam masalah ini terjadi khilaf. Satu kelompok yang diwakili oleh Syafi'iyah mengatakan tarikh sholat ini lebih condong disamakan tarikhul iman. Syahid yang tidak mau sholat muta'ammidan berarti syahid ini sama dengan tarikhul iman, berarti murtad atau meninggalkan Islam. Hukuman dalam murtad yuqtalu haddan, berarti tarikh sholat wajib dihad karena sama dengan murtad. Ini sama dengan mahali dalam bab mahali, bab tarikh sholat yuqtalu tarikh sholat amdan. Lalu kelompok Hanafiyah mengenai tarikh sholat, syahid yang meninggalkan sholat ini lebih condong sama dengan
tarikul haji. Sebab sama-sama bisa untuk menerima niyabah. Kalau Hanafiyah, sholat itu boleh niyabah diwakilkan seandainya syahid telah meninggal. Sholat lil mayyit ini boleh karena ada hadisnya, walaupun hilaf. Wa fa'alahu asyidin, kalau dalam Fathul Mu'in boleh sholat lil mayyit wa fa'alahu asyidin. Imam Syukri ini melakukan sholat lil mayyit. Sholat bisa niyabah sama dengan masalah haji. Masalah haji kelompok Hanafiyah yajuzu an-niyabah. Sehingga dalam Hanafiyah layuk talu hukuman meninggalkan sholat sama dengan hukuman meninggalkan haji atau meninggalkan zakat. Ini contoh furu'iyah dari usul fiqh masalikul ilat syabah. Secara kesimpulan, tarikhul sholat, syahid yang meninggalkan sholat itu fa'un baina aslaini. Hal hiya sya'ibatun lisholat au sya'ibatun lil imam au sya'ibatun lil haji atau lisyakat. Sholat itu apakah sama dengan iman? Seandainya sama, berarti tidak sholat sama dengan tarikul iman atau murtad. Lalu dalam murtad hukumannya adalah yuktalu haddan, maka tarikul sholat karena posisinya fa'un disamakan, maka hukumnya sama, yaitu yuktalu haddan. Ini kelompok Syafi'iyah. Kelompok Hanafiyah, sholat disamakan haji atau masalah zakat, sama-sama yuqbalu an-niyabah, menerima untuk diwakilkan kalau memang syahid telah meninggal atau sholat lil mayyit itu boleh. Wa fa'alahu asyukri, kelompok Hanafiyah juga boleh dengan beberapa syarat, yang mana mereka memiliki alasan menerima untuk an-niyabah. Ini sesuai dalam tahrikul furu' ala usul anna tarik as-sholat muta'abbidan idza imtana'a an qadaiha qutila inda Syafi'i wa indahu la yuqtalu bal yuqbasu.
Wa yutraku kelompok Hanafiyah tidak dibunuh tapi yuhbasu membasuhkan lapas atau penjara. Wa masnaru hadzal hilaf taraktu sholati baina musyabahatil iman wa syairil arkan. Fawajhu syabahiyya bil iman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaranaha bi faqala as-sholat imamudin faman tarakaha faqad hadama ad-din wa qala man taraka as-sholat muta'ammidan faqad kafara. Khilafiyah ini sebab sholat itu apakah sama dengan iman atau sama dengan selain iman atau masalah syafaat. Waqtasat an sa'il arkan bi alla tadkhuluha an yabah asli iman. Ini khilafiyah. Lalu wa wajhu syafiha sa'il arkan ala Islam yatimu min dunia ijma'an. Itu khilafiyah yang muncul dari usul fikih masalatul ilah asyabah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'alumal ilmi lidaili Allah, niat mencari ridha Allah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum